Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, kita lanjut lagi ya readingan kita. Ini general reading berlaku untuk semua orang. Apapun itu zodiakmu, silahkan disimak terlebih dahulu. Kita akan coba lihat situasi di akhir bulan ini ya. Apakah ada kejutan untukmu? Oke. Lur, yuk absen dulu yuk. Dari kota mana yang hadir nih? Dari daerah mana nih yang hadir nih? Monggo absen dulu. Oke. Nggak terasa sebentar lagi Oktober sudah berlalu. Ini di readingan yang sebelumnya ya, kemarin ada petunjuk untuk akhir bulan bahwa situasi lebih kondusif, lebih stabil, ya kan? Nyambung Lur ternyata. Dari tanggal 25 sampai 31 bulan ini situasi yang kurasa ini lebih tenang ya, lebih damai. Perubahan pun juga terasa banget dalam diri kamu di sini. Kuncinya adalah kestabilan, ketenangan. Artinya ya kalau kamu sedang kepikiran sesuatu, ya dinaikkan, ya diturunkan. Jadi naik turun dalam dirimu tuh harus diatur. Ya namanya juga manusia, terkadang kepikiran hal-hal yang entah itu hari esok atau masa lalu lah bla bla bla. Terkadang kan pikiran kita berfantasi, rame, liar, ya kan? Atau logikanya lompat-lompat mungkin gitu. Itu coba untuk diturunkan gitu. Naik turun kayak gitu ya. Karena petunjuknya di sini keseimbangan. Kamu harus bisa menjaga keseimbangan dalam dirimu. Keseimbangan apa sih yang dimaksud itu? Yaitu tentang pikiran dan juga perasaan kamu di sini, tentang tentang kehidupan inilah yang jelas ya. Kayak gitu. Nah, ketika kamu bisa menerapkan itu dalam diri kamu, banyak hal yang akan mulai terbentuk, terbuka, ada kelancaran juga di sini, ya. Semoga deh tujuan kamu, rencana kamu, semoga semua bisa berjalan jauh lebih baik. Semoga apa yang kamu tunggu, yang kamu doakan, ya selama di bulan ini, semoga ada hal yang tercapai, kayak gitu. Dan di sini aku ngerasa kamu lebih banyak belajar ya. Ada momen tentang renungan ya, tapi ya nggak tahu nih siapa nih di antara kamu yang selalu belajar dari dalam diri. Artinya ketika kamu ada masalah, terus kamu melewati masalah itu, di situ kamu seperti mengingat, merenung, oh kejadian kemarin, aku jadi seperti ini, aku dapat ini, aku jadi begini, jadi begitu, oh ada ilmu ini, ada ilmu itu gitu loh. Ada momen-momen koreksi di sini. Oke. Di sini secara lingkungan pun cenderung lebih soft ya, lebih lembut sih energinya. Karena seperti yang di readingan sebelumnya, dari diri kamu cenderung cuek, cenderung nggak mau ribut dengan orang, kamu lebih suka kayak menghindar gitu. Ya, ini bukan berarti kamu tipe orang yang tidak berani menghadapi masalah. Nggak selalu tentang itu, cuman ya karena memang malas aja sih, kayak gimana ya, aku ngerasa kamu nggak mau buang-buang energi kamu sekarang gitu loh, karena energi kamu, ketenangan kamu nih mahal banget, sangat-sangat mahal, bahkan nggak bisa dibayar dengan apapun. Kamu mencapai titik stabil dalam diri,
itu perjuangannya luar biasa. Nah, ini sebagai masukan juga dan untuk gambaran juga ya ke depannya bahwa lindungi diri kamu dari hal-hal yang nggak penting, dari orang-orang yang nggak penting gitu, ya. Dan di sini aku ngerasa akan datang orang-orang yang baik di sini, yang akan mulai menghampiri kamu, atau mungkin kamu yang akan ketemu dengan mereka. Di situ ada obrolan hangat, ada obrolan positif dan baik. Dan di sini mulai tersusun, mulai terencana secara plan-plan dalam diri kamu ini mulai terbentuk kembali. Ya mungkin kamu punya tujuan, entah itu mau buka usaha, atau mau kemana, mau pergian, atau mau merencanakan sesuatu. Ini mulai akan lebih matang lagi gitu loh. Ya kalau beberapa minggu yang lalu mungkin kamu sering pecah konsentrasi, pecah fokus, ini aku ngerasa kamu lebih mending lah dari sebelumnya ya. Kamu lebih fokus ke dalam diri kamu, fokus dengan kehidupan. Ya mungkin tentang kerjaan juga di sini ya. Banyak hal positif sih sebenarnya yang terbentuk dalam diri kamu ya. Dan ini mulai kelihatan lagi kebijaksanaan kamu, kedewasaan kamu, ini mulai terbentuk, mulai terlihat. Dan ada hal baik lagi di sini, yaitu tentang sesuatu yang kembali, yaitu diri kamu. Gitu. Aku ngerasa jati dirimu kembali lagi. Inilah dirimu yang sebenarnya. Kamu orang yang pembawaannya itu sebenarnya penuh dengan senyum, yang happy, yang ceria, yang kreatif, ya kan, yang selalu punya ide-ide cemerlang, yang aktif gitu, yang analisis mungkin. Ini mulai kembali loh. Ayo dong, untuk kamu yang mungkin lagi blank pikirannya atau mungkin lagi ruwet pikirannya, ayo dong. Ya, kamu harus bisa perbaiki diri dulu di sini gitu loh. Ini untuk kamu sendiri loh. Karena banyak banget loh hal baik yang akan datang. Ya semoga kamu nggak melewatkan momen-momen berharga itu. Ya. Oke. Mantap ya. Widih. Di sini ada mulai hal-hal lebih positif lagi nih. Aku mau bahas untuk kamu yang single-single dulu lah ya. Oke. Di tanggal 25 sampai 31 ini kamu lebih kalem, kamu lebih tenang. Kamu tidak terlalu terbawa nafsu untuk masalah asmara di sini. Gitu. Kamu lebih kayak takut gitu loh. Aku ngerasa ada ketakutan yang positif. Ya mungkin di bulan Oktober ini ada kisah kamu atau peristiwa yang mungkin menyakitkan, mengecewakan, itu akhirnya ngebentuk suatu karakter dalam dirimu di mana kamu bisa menjadi orang yang lebih berhati-hati dan lebih teliti sekarang. Gitu. Aku ngerasa di sini ada kehangatan cinta lagi di sini, ada seseorang yang akan berkoneksi lagi dengan kamu di sini. Ini sepertinya orang yang sudah kamu kenal atau bisa tentang seseorang yang akan dikenalkan di sini. Ada yang akan dikenalkan oleh seseorang. Ya mungkin teman kamu ya. Teman kamu ngenalin seseorang kepada kamu. Dan ada hati yang akan berbunga-bunga. Nanti dicatat sendiri ya. Siapa ya? Siapa ya? Jadi akhirnya perjalanan ya yang penuh dengan ilmu ya dari tanggal 1 sampai mungkin akhir bulan ini, pokoknya di bulan Oktober ini penuh dengan kisah-kisah yang luar biasa yang berharga dalam kehidupan kamu ya, dari sedih, kecewa, sakit, kemudian pada akhirnya bisa tersenyum lagi gitu loh. Ibaratnya mungkin kamu dari awal bulan itu meminum kopi yang pahit, nah sekarang kamu mencicipi kopi yang ada gulanya, ada manisnya gitu loh.
Siapa ya yang hatinya sedang berbunga-bunga dengan seseorang? Ya udah deh, sekarang gini deh ya. Nikmatilah segala momen indah dalam hidupmu, ya, hari ini, detik ini, kapanpun. Karena momen kayak gitu nggak selalu datang, lur. Karena hidup kita itu akan naik, akan turun, itu udah pastilah. Kita sering lah, harusnya kita paham tentang hidup kita sendiri kan. Nah, ketika kamu naik di sini, ketika kamu merasakan happy, bahagia, ya, atau pokoknya sesuatu kebahagiaan dalam dirimu, itu nikmatilah dengan setulus hatimu gitu loh, ya. Ada cinta yang bersemi, di. Ini aku suka nih, aduh, jujur ya, ini dari pertama aku ngereading, dari tanggal-tanggal 20 kemarin lah, aku baru ngerasa banyak hal positif, mulai bergerak positif ya. Positif berangsur membaik ini sampai ke readingan yang akhir bulan ini ya. Ini lebih seger lagi aromanya. Energinya tuh bikin aku semangat gitu loh, Lur. Ayo semangatmu yuk, tolong dong. Ya, kamu inget ya, seperti yang ku sampaikan kemarin, buka lembar baru nih. Ya, buang hal-hal yang menyakitkan, buang hal-hal yang nggak penting dalam hidupmu, buang semua, termasuk kebiasaan buruk kamu, mulai belajar hentikan. Dan kamu harus jadi orang yang baru sekarang, gitu loh ya. Oke. Ada hubungan percintaan di sini, ada chemistry ya, lebih kepada chemistry lagi dengan seseorang sih di tanggal 25 sampai 31 ini, ada chemistry lagi ya. Kayak gitu. Ya, mungkin bisa tentang kamu dengan pasangan kamu yang beberapa waktu lalu beribut, konflik, rame. Ini udah mulai cukup positif gitu. Ada keharmonisan lagi yang terbentuk gitu di dalam hubungan kamu juga. Dan juga untuk kamu yang single di sini, lebih apa ya, happy lah, pembawaan diri kamu lebih beda aja gitu. Dan saya tidak tahu ini siapa yang akan datang kepada diri kamu ya. Cuman aku ngerasa cukup positif sih. Jadi ya, kembali ke kamu ya. Kalau kamu mau buka hati, ya monggo silahkan ya. Mungkin dengan cara kamu ngebuka hati ini, kamu bisa bertemu dengan seseorang yang mungkin seseorang ini bisa mengobati luka-luka kamu, atau setidaknya bisa ngebuat kamu lebih tenang lah. Karena ya seperti yang ku bahas di video kemarin, bahwa kamu juga butuh teman, kamu butuh tempat sharing, kamu butuh tempat cerita itu. Dan di sini ada chemistry. Makanya ada yang akan berbunga-bunga hatinya gitu, lur. Oke. Dan di sini dari tentang ketegasan ya, aku ngerasa dirimu tuh akan lebih tegas, lebih bijaksana dan dewasa. Dan di sini pun juga ada hal positif ya, walaupun terkesan negatif. Maksudnya gini, aku ngerasa ada di antara kamu yang akan belak-belakan dengan orang, yang akan terus terang dengan orang di sini. Ini dalam sosial ya, kehidupan sosial, atau mungkin asmara juga bisa jadi. Di sini aku ngerasa kamu kayak nggak segan-segan untuk berbicara, dan tidak segan-segan untuk mendatangi seseorang, entah itu menjelaskan sesuatu, entah itu kamu mungkin akan marah juga di situ, karena mungkin kamu selama ini cukup sabar ya ngadepin orang ini gitu loh. Kamu diem, tapi dia makin menjadi di sini. Jadi ada momen dimana kamu tuh akan apa ya, tegas lah, lebih ke kata tegas aja ya kepada orang ini gitu loh. Sepertinya orang ini harus dikasih pembelajaran sih gitu. Karena ya semakin kamu diam, makin parah nih orang gitu loh ya. Aku ngerasa kamu lebih kayak gitu. Ini lebih positif sih. Karena di sini aku ngerasa ini pure dari dia yang salah gitu. Aku ngerasa lebih ke situ. Karena memang sifatnya dia toksik. Jadi kamu sabar ngadepin. Kamu sebelumnya tidak terlalu mau ngerespon ya, karena juga kamu nggak mau ribut dengan orang ini. Tapi kok makin kesini, makin jadi gitu loh. Jadi kesabaran kamu kayak, mungkin ya namanya juga manusia lah ya gitu. Ada momen mungkin kesabaranmu
sedikit terhenti di sini, di mana kamu harus kasih pelajaran ini orang. Gitu. Oke. Bentar ya. Dan juga di sini kayak biasa lah ya, di readingan kita itu ada positif, ada negatif, mau baik, nggak baik, semua akan saya sampaikan di sini. Saya nggak peduli mau kalian terima atau tidak, lu suka silahkan, nggak suka silahkan gitu ya. Tetap hal buruk tetap akan saya sampaikan, ya ini sebagai gambaran kepada kamu ya, kalau bisa hindari gitu loh ya kan. Nah, di sini saya tegaskan ada hal negatif di sini teman-teman. Satu ya, ini terkhusus untuk kamu yang punya hubungan dengan pasangan orang lain. Oke, akan ada keributan, akan ada masalah, akan ada hal yang terungkap, dan juga ini cukup mengejutkan. Jadi kayak tiba-tiba gitu loh. Ini agak ruwet ya, soalnya segitiga loh. Cinta segitiga. Ya, ini ya untuk kamu yang punya punya hubungan dengan pasangan orang lain, hati-hati loh ya. Gitu. Dan juga untuk kamu yang lainnya semua, teman-teman semua, hati-hati. Tetap ya seperti biasa. Siapapun yang hadir, siapapun yang terkoneksi dalam hal asmara kepada kamu ya, kamu harus teliti. Ya walaupun di sini aku ngerasa banyak hal positif, hal baik ya. Dan juga ada cinta yang akan bersemi lagi ya. Tadi saya bahas yang positif-positifnya. Cuman tetap ya hati-hati ya. Karena apa? Saya khawatirnya ini orang datang kepada kamu itu mungkin hanya sebagai pelampiasan atau sekedar nafsu doang. Gitu loh. Makanya di readingan yang sebelumnya aku ada bahas tentang kebohongan yang akan terungkap itu kan. Ya, ada hal-hal yang disembunyikan yang akan terungkap gitu loh. Ini, nah hati-hati aja ya. Ya kalau kamu tahu bahwa dia sudah punya pasangan, lu skip aja. Mau itu perasaanmu sekuat apapun sama dia, skip aja gitu loh. Karena di awal udah dia itu sudah nggak jujur sama kamu. Kalau kamu mau teruskan itu ya kamu yang salah gitu loh. Di awal kamu sudah tahu bahwa dia nggak jujur, dia bohongin kamu, tapi kamu masih mau sama dia karena atas nama cinta, karena nggak enak lah, karena inilah itulah, ya kamu yang salah gitu. Ya, ya lu harus terima segala konsekuensi nantinya. Lebih baik kamu hindari api gitu loh ya. Jelas ya? Ya, di sini oke. Wow, bentar ya, kita akan coba kupas lagi. Saya akan coba dalamin lagi energi ini. Ini tapi nggak banyak ya. Tidak semua di antara kamu, hanya sekian persen, hanya kecil, bagian kecil, sedikit banget ya di antara kamu ini yang akan ngelabrak seseorang di sini. Gitu. Ya mungkin pasangan kamu digoda, pasangan kamu diganggu orang, kamu lagi seneng-senengnya sama dia, ya ada yang pengganggu, ya mungkin kamu akan agak marah di situ, kamu akan nyerang dan ya tegas gitu. Positif sih. Oke. Tentang kezoliman ya di sini ya. Ya ini ada kaitannya sih tentang kezoliman. Ya, jadi di sini aku ngerasa kamu akan melawan kezoliman orang. Ya, gitu. Di sini ya saya kembalikan ke kamu lah ya. Kalau kamu memang selama ini cukup sabar ngadepin dia, ya kamu nggak mau ribut, tapi dia terus yang mungkin mancing-mancing, yang ngeganggu, ya udah lu harus tegas. Memang harus kamu kasih pelajaran banget sih di sini. Karena yang nggak bisa dibiarin gitu aja, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini aku ngerasa ada yang akan berusaha meminta maaf dengan kamu ya. Vice versa lah di sini ya. Mungkin kamu atau seseorang yang lalu ya. Gitu. Dia mau berusaha meminta maaf di sini. Oke ya. Tapi ya kembali ke kamu sih. Semoga kamu bisa memaafkan itu. Oke, kita lanjutkan lagi.
Di sini aku ngerasa ya di akhir bulan ini ya masalah problem itu tetap ada, cuman aku ngerasa kalaupun ada problem itu nggak lama gitu loh, ya. Kamu lebih cepat bangun, ibaratnya orang jatuh tuh kamu berdirinya cepet. Ini agak beda dengan beberapa minggu yang lalu ya. Mungkin beberapa minggu lalu agak lama kamu terjatuh itu, berdirinya agak lambat. Cuman nih aku ngerasa lebih cepet aja. Karena energimu udah cukup baik dan kamu mulai pulih di sini. Mulai banyak hal-hal yang membaik dalam diri kamu. Sehingga ketika kamu terjatuh, ya atau mungkin kecewa, sakit, bla 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 dalam hidup, kamu cepat bangun di sini. Dan kamu akan lebih eh, mengalihkan segala sesuatu itu dengan kesibukan gitu. Aku ngerasa akan ada di antara, ya cukup banyak di antara kamu yang akan sibuk gitu. Gitu. Jadi kayak biar nggak terlalu kepikiran tentang masalah, kamu sibuk di sini. Entah itu ke sana ke sini atau kerja atau banyak hal yang mungkin yang akan kamu lakukan di akhir bulan ini gitu. Ya, agak repot aja sih bulan ini. Tapi itu positif sih, ya. Oke, lanjut lagi. Dan di sini aku ngerasa di penghujung bulan ya. Mungkin dari tanggal 28 sampai tanggal 2 November nanti, ini aku ngerasa auramu kembali, ya, kembali fresh, kembali seger. Ini untuk kamu yang single sih. Bentar ya. Auramu menarik loh. Ada pancaran energi positif dalam diri kamu ya. Jadi ya wajar sih tadi ya saya kasih ada saya bahas tentang chemistry. Ternyata auramu lagi naik gitu. Sehingga ada orang yang berchemistry dengan kamu. Ada orang yang mau mendekat sama kamu gitu loh di akhir bulan ini. Kayak gitu. Karena ya mungkin dari pembawaan kamu yang sekarang berbeda, kamu lebih tenang, ya. Kamu lebih positif sekarang. Jadi kamu bisa kayak mancarkan aura kepada orang-orang yang melihat kamu itu lebih positif lagi. Dan di sini aura daya tarik itu mulai keluar lagi gitu loh. Ya untuk kamu yang single-single ini. Hmm. Hmm. Ya ini cukup positif sebenarnya sih. Oke, jadi teman-teman semua, ya saya tidak bisa mendetailkan ya tentang hal-hal baik apa aja yang akan kamu rasakan. Ya hanya kamu yang bisa gitu loh. Karena ya ini kan sifatnya general ya. Banyak orang yang saya bacakan energinya. Ya jadi kamu sesuaikan aja dengan kehidupan kamu masing-masing ya Lur ya. Kayak gitu. Oke. Saya lanjutkan lagi di sini. Jika bicara tentang aura, ya, ini untuk kamu yang punya pasangan pun, kalau misalnya ya, ini misalnya loh, misalnya nih di akhir bulan ini nih, kamu ada konflik dengan dia, kamu ribut dengan dia, kamu ada masalah dengan dia, entah itu soal orang ketiga atau mungkin hal yang lain, itu sangat cepat sekali menarik hadirnya seseorang yang lain di dalam hubungan kamu, gitu. Ini akan dekat juga ke kamu nantinya, akan datang ke kamu. Jadi untuk teman-teman semua, jadi kalau bisa ya, bagi yang punya hubungan ya dijagalah hubungannya, hindari keributan, ya, jangan terlalu masuk ke dalam suatu konflik, gitu. Karena ketika hubungan kamu panas di bulan ini sangat rawan sekali narik energi orang ketiga itu muncul gitu loh. Ya ini bisa ke kamu, bisa ke dia, godaan, lebih kepada godaan. Ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan kuncinya adalah keseimbangan. Ya. Itu. Dan saya tegaskan lagi di sini teman-teman semua. Karena energimu ini cukup dekat dengan alam, ya. Kalau kamu ingin mengetahui sesuatu,
Entah itu petunjuk dari unek-unekmu tentang dia mungkin ya, atau kamu ngerasa dia ini agak aneh, agak beda. Kamu bertanya-tanya di situ, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Coba kamu minta dengan semesta ya, melalui ibadah dan juga doa. Kalau bisa malam sih. Ya, bagusnya malam dari jam 11 sampai jam 4 pagi. Itu waktu yang cukup oke ya. Cukup bagus, apalagi jam 2 ya, jam 2 sampai jam 3 atau jam setengah 4 itu waktu kondisi alam lagi positif-positifnya, aura alam pun juga lagi kuat banget di situ ya. Itu waktu istajabahnya doa ya, tapi balik kepada keyakinan masing-masing sih ya, kayak gitu. Kenapa saya arahkan ke situ? Karena aura bulan ini, energi tanggal 25 sampai ke akhir bulan ini 31 ya, itu energi bulannya lagi positif gitu loh. Di akhir bulan ini lagi positif ya. Dan juga adil, dalam arti adil, ada sebab, ada akibat, ada tabur tuai juga nantinya. Nah, bagi kamu yang selama ini bersabar, ikhlas, berjuang, ini akan ada dampak positif gitu loh. Cuman bagi kamu yang nakal, jahil, nyakitin orang, ngecewain orang, ya lu akan dapat sesuai ya. Konsekuensi, lebih kepada konsekuensi. Ada sebab akibat tuh tadi loh. Karma itu ya karma itu nyata gitu. Cuman kita aja yang kadang nggak sadar kalau itu ada karma gitu loh ya. Karena arti karma itu kan artinya konsekuensi tadi loh. Karma konsekuensi sama gitu. Balasan. Apa yang kau lakukan ya itulah yang kau dapatkan. Hal baik yang kau lakukan ya hal baik pula yang datang gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Ya gitu sih. Oke. Oke deh, ini yang bisa aku bahas ya untuk teman-teman semua. Ya semoga teman-teman bisa kembali bersemangat ya dalam menjalani hidup gitu. Karena memang udah waktunya sih, udah waktunya kamu bangkit lagi, waktunya kamu bangun dari tidurmu, waktunya kamu menjadi dirimu kembali, waktunya buka lembar baru dan cintai diri kamu, dan udah waktunya kamu terbang. Ya, ibarat burung tuh terbang bebas lah gitu loh. Ya. Oke, kita jumpa lagi di next time ya, Lur ya. Semoga kamu dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Bye-bye semua.